Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya muliakan, kembali kita memulai dengan rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih menggerakkan hati kita untuk ringan melangkah menuju masjid ini. Semoga setiap langkah kaki kita dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan banyak kita mengucapkan salawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Masih dalam bab Nabi Adam alaihissalam. Di saat Nabi Adam diusir dari surga itu, Pak, maka Nabi Adam diturunkan Allah di Bukit Saradib namanya di India. Siti Hawa di Mekah, jauh Pak. Jadi ketika Nabi Ibrahim ditanya, kenapa wajahmu begitu pucat Ibrahim? Jawaban Ibrahim, Adam saja membuat kesalahan kecil sudah diusir dari surga. Maka kata malaikat Jibril, dosa yang terbesar itu Ibrahim, kekasih mengkhianati kekasihnya. Nah itu yang membuat Nabi Adam itu terusir itu Pak. Karena Allah merasa dikhianati gitu. Nabi Adam buruk sangka kepada Allah gara-gara rayuan iblis. Karena kan iblis yang mengatakan Pak kepada Hawa, Hawa memang aku tidak senang sama kalian. Cuman ada hal yang ku sampaikan. Sebanyak ini di surga apa kau yang tidak boleh mendekati buah kuldi apalagi mau makannya. Kau tahu tidak arti khuldi itu abadi? Allah tidak ingin kalian abadi di sini. Kalau mau abadi, suruh Adam makan buah khuldi itu. Nah, Nabi Adam iyalah katanya Pak, buruk sangka dia jadinya sama Allah. Makanya lah terusirlah Nabi Adam dari surga, Hawa terusir juga dari surga. Dan jauh sekali Pak, jaraknya. Begitu sampai di bumi, Nabi Adam disebutkan gosong kulitnya Pak, karena banyak yang dilalui. Disitulah Allah menganjurkan untuk puasa Yaumul Bid, 3 hari dalam sebulan. Nah, jadi itulah puasa Nabi Adam, puasa yang pertama. Puasa tanggal 17, 19, 21. 15, 16, 17 ya Pak ya. 17, 18, 13, 14, 15. Maaf. 13, 14, 15 bulan Hijriah. Nah, jadi apa kata malaikat Jibril kepada Nabi Adam? Kau ikuti jalan ini Adam, maka kau akan bertemu dengan Hawa. Jadi bukan ditunjukkan Mbak, ayolah ikut sama aku, tidak ada. Ini bumi nih, tidak sama di surga. Usahakanlah sendiri, aku tunjukkan jalannya, jalanlah kau ke arah itu, maka kau akan menemui Hawa. Disitulah Nabi Adam berjalan tanpa alas kaki Pak. Sementara binatang sudah banyak di bumi itu Pak. Binatang-binatang buas sudah banyak di bumi. Jadi sambil sembunyi, sambil jalan, bagaimana memperjuangkan untuk bertemu dengan Siti Hawa. Jadi memang kalau udah cinta nih Pak, tidak ada lagi Pak. Nah, Bapak kan sudah merasakan ya Pak kan. Nah, takut lupa lah Bapak, bolehlah diulang balik. Maksudnya ke ibu Pak. Nah, apa yang mengingatkannya kembali? Ini pernah terjadi loh Pak, kisah cinta Nabi Adam dan Siti Hawa ini, itu kalau di sahabat Rasulullah, kisah cinta antara Ummu Salamah dengan suaminya. Itu begitu dipisahkan Pak, Ummu Salamah itu terus berdiri di gerbang Mekah mengarahkan mata ke Madinah selama setahun, setiap hari nonstop. Nah, itu cinta Ummu Salamah itu Pak kepada suaminya. Nah, Nabi Adam gitu juga Bu, dicarinya. Jadi dari dulu Bu, cinta itu membuat orang ingin berkorban Pak.
Dan Siti Hawa ternyata dalam riwayat Pak juga tidak tinggal diam. Setiap hari naik ke atas puncak bukit melihat kejauhan. Ada enggak orang yang mengarah kemari? Itu tiap hari dilihat. Tiap hari ditengok sampai akhirnya dari kejauhan nampak Nabi Adam ini berjalan. Waktu itu wajar aja nampak Pak ya, 60 hasta kan 30 meter Pak kan. Nampaklah dari jauh kan. Begitu berjumpa melepaskan kerinduanlah mereka, saling bertangis satu sama lain karena cukup lama berpisah. Ketemulah di bukit jodoh kata orang Indonesia Pak ya. Dan sampai sekarang di bukit pertemuan Nabi Adam dan Hawa itu dikasih oleh pemerintah Arab Saudi tugu yang berwarna putih, dicat putih. Orang Indonesia itu tukang coret Pak. Bangkit kesirikan orang Indonesia itu Pak. Ujang love upi kan, supaya abadi ciptanya, karena disitulah pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah jadi mereka tinggallah Pak di gua karena untuk menjauh dari binatang-binatang buas. Disitulah Nabi Adam tetap bekerja untuk makannya. Nah lahirlah anak di sana. Mulai anak sudah besar-besar, nah terjadilah yang pernah kita sampaikan dulu Pak. Karena yang ada waktu itu hanya 4 mereka, Qabil, Iklimah, Habil, Labudah. Jadi disuruh Allah lah, nikah silangkan anakmu Adam. Cuman sayangnya itu Pak, kalau kembaran Qabil ini cantik kan, Iklimah. Kembaran Habil jelek. Kalau nikah silang, otomatis Habil dapat Iklimah yang cantik, Qabil dapat Labudah yang jelek. Tidak terima Qabil Pak. Gini aja lah ya, aku tetap aja lah sama kembaran aku, ngapa lalu silang-silang macam ini? Biarkan aku sama kembaranku saja. Ini ketentuan Allah Qabil. Tidak, aku tidak mau, tidak terima dia. Nah ini anak pelawan pertama nih Pak. Di sisi lain ternyata dari sini juga kita tahu bahwa laki-laki itu pasti cenderung matanya kepada yang cantik. Jadi kalau ada di antara bapak bilang saya tidak penting istri cantik Ustaz, yang penting soleh. Udahlah Pak, berhentilah bapak berbohong tuh. Dah telanjur dapat tuh mau diapakan lagi ya Pak. Terima lagi. Tapi jangan dibohongi hati nurani Pak, tersiksa tuh Pak. Gitu juga ibu-ibu, kadang kan gitu Pak. Saya tidak penting suami tampan, yang penting soleh. Itu pun bohong juga Pak. Iya, duit banyak biasanya tuh. Jadi kalau bapak istri cantik jangan bangga Pak sama duit bapak, dia suka itu yang dan. Kalau ada pun Pak kejadian itu Pak jarang betul Pak. Nenek-nenek waktu kebanjiran di Jakarta Pak, betul dia tidak mau turun dari atas atap. Apa katanya kepada Basarnas, mana yang ganteng tadi baru mau aku turun. Nenek-nenek aja berselera Pak, tetap dicarinya yang tampan Pak. Itu kan muncul di TV waktu itu Pak, TV One kalau tidak salah. Ketawa saya nontonnya, nak mau dia digendong sama yang lain, mana yang ganteng tadi. Nenek aja milih Pak. Nah jadi dari situ kita tahu Bu, anak dosa pertama itu adalah anak Nabi Adam ya, Qabil itulah Pak, melawan dia ke orang tuanya. Jadi kita sebagai orang tua ini hanya bisa mendidik anak dengan kebaikan. Masalah dia baik atau tidak itu Allahu a'lam. Jadi bapak jangan pernah malu deh, awak rajin sholat anak macam ini kelakuannya, tidak usah terkecil hati Pak. Tapi Nabi Adam juga terhibur dengan sifat Habil yang baik. Habil ini nerimo aja Pak. Jadi karena daripada ribut tetap bersikeras, dia tidak mau. Akhirnya barulah disuruh Allah, asrulah anak kau berkurban Adam, letakkan di atas bukit. Mana yang disambar api, itu kurban yang kau terima. Nah Qabil ini udahlah pelawan, kikir pula Pak. Dia punya kebun, dicarinya gandum yang paling jelek, itu yang ditaruhnya di atas bukit. Pelit dia. Tapi Habil dicarinya kambing yang terbaik, itu yang diletakkan di atas bukit. Jadi kalau untuk Allah itu mesti yang terbaik. Nah, jadi ngisi-ngisi kotak tuh Pak, usahakan janganlah ada di 2000 terlebih, udahlah tuh. Kasih Allah yang terbaik. Kita dikasih orang 2000 terhina enggak rasanya Pak?
Kita balik kan ke kita Pak, dikasih orang 2.000. Tapi kalau kita ini untuk beli baju bisa mahal. Itu yang aneh itu Pak. Merenovasi rumah ikhlas. Beli mobil angsuran besar ikhlas. Saya nak nengok Pak. Saya nak nengok. Masukkanlah Pak. Ini Pak Ketua Pak Ketua nih besar nih. Ya kadang dia sambil ketawa, kadang pedih juga nih Pak. Pedih juga. Kadang Bu terhibah hati kita tuh memang kurban itu kan berat tuh Pak. Duitnya banyak. Jadi Allah di situ mau ngetes kita nih Pak. Boros kalian sama aku boros sama kalian. Jadi ternyata kurban Habil lah yang diterima oleh Allah. Yang terbaik. Kita sedekah juga yang terbaik. Kadang saya dengar Jumat gitu Pak ya. Infak Jumat kita minggu lalu 800.000 rupiah. Tidak imbang dengan jumlah jamaah. Jadi kalau saya pikiran 2.000 satu orang Pak. Kan sedih gitu Pak ya. Sebanyak itu manusia 2.000 satu orang. Nah ini yang pernah saya sampaikan tuh Bu ya. Jadi tidak salah rumah sakit banyak di Pekanbaru nih Pak. Karena memang orang pelit. Sedekah ini pelit Bu. Akhirnya Allah karena sayang. Karena orang yang sakit-sakit ini juga orang-orang rajin ke masjid, cuman tidak imbang dia sedekahnya, Allah ambillah melalui sakit. Tapi berbeda pemandangannya di Mekah sama di Madinah. Dokter pula yang keliling nyari pasien Pak. Tidak ada pasien di rumah sakit. Bapak tahu tidak sedekah orang di Mekah itu Pak ya? Saya ingat nih Bu ya. TKI orang Indonesia, perempuan. Jadi dia tugasnya menjaga majikannya ibu-ibu sakit kanker. Tugasnya senang Pak. Di sana kan profesional Pak. Kalau ngasih obat ya ngasih obat aja. Kalau merawat ya merawat aja gitu. Kalau kita yang punya pembantu semua dia yang kerjakan Pak ya. Mereka enggak ya. Kalau pembantu Indonesia ini multi talenta Pak. Termasuk petugas masjid Bu. Kadang dia azan, dia qomat, dia imam, bersihkan WC dia juga. Multi talenta lah. Nah, azas manfaatnya tinggi kalau di Indonesia. Jadi waktu dia kerja sama ibu tuh dia cuman tugasnya apa Pak? Menyediakan obat pagi, siang, sore, malam. Cuman dia sering bolak-balik masuk kamar mandi. Akhirnya kata majikannya ini, kau kenapa sering keluar masuk kamar mandi itu? Kata dia, sebulan sebelum saya berangkat Bu, saya melahirkan anak laki-laki dan sempat saya susukan. Jadi setiap kali anak saya haus di Indonesia, dada saya mengeras. Itulah alarm untuk ibu-ibu yang menyusukan anaknya. Berdenyut dia, bengkak, makanya saya perah ke kamar mandi. Kalau sekarang karena banyak anak-anak disusukan oleh susu sapi Pak, dada sapi yang mengeras sekarang. Anak aku haus kata sapi itu. Jadi aku perah di kamar mandi, kemudian selalu seperti itu. Jadi setiap anakku haus, aku perah di kamar mandi. Mendengar itu apa kata majikannya? Hari ini juga kau coba hubungi anak aku, ada enggak tiket pulang ke Indonesia? Kau pulang ke Indonesia hari ini, kalau berangkat sendiri 9 juta tuh Pak. Makanya umroh itu kita rame-rame jadi murah. Kalau diikutkan Pak, ongkos jadi 18 juta tuh bolak-balik. Kau pulang ke Indonesia, kau kontrak sama aku 1 tahun, kau baru 1 bulan, aku bayar penuh gaji kau 1 tahun. Berapa sedekah besar itu Pak? Dikasih gaji 1 tahun, pulang ke Indonesia. Dia bahagia jumpa anaknya di Indonesia. Ibu nih cek besok pagi ke rumah sakit, kankernya pun beres. Itu aja cara orang itu membereskan penyakit. Kan biayanya besar tuh Pak. Jadi tidak bisa kita Bu sakit diabetes sedekah 10.000 itu panjang lah doa mana mau Pak. Imbang-imbang aja lah Pak. Sedekah 10.000. Ini banyak yang mau dibangun di masjid kita ini lagi Pak. Cat belum apa lagi tuh. Udah hajar aja lah. Yang sakit sekarang nih ya. Daripada beli obat Bapak siang nih Pak, bawa ke masjid nih Pak. Coba tengok keajaibannya Pak. Kalau tidak sehat dibuatnya, karena memang Rasulullah yang menjanjikannya. Sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Tidak mungkin Rasulullah bohong. Cuman tentu diimbangkan jumlahnya. Misal sakit kepala 2 juta gitu ya Pak ya. Terasa Bapak sakit kepala, daripada beli Dekolgen kan 2.000 Pak. Adalah 2 juta aja ke masjid Pak. Tengoklah nanti Pak. Dahsyat kemana-mana yang parah-parah penyakitnya aman Pak, habis semua tuh.
Apalagi ke masjidnya kan 700 kali lipat, Pak. Karena pahalanya besar kalau untuk ke masjid ini. Nanti dicek lah ya Bu ya. Duit mana-mana yang sakit lah sekarang ini. Ceklah nanti. Nah, jadi Allah terima yang terbaik. Tetap Qabil tidak nerima, Pak. Anak durhaka ini tetap tidak nerima dia. Akhirnya Nabi Adam diperintahkan Allah untuk ziarah ke Ka'bah. Jadi sebetulnya batunya itu sudah lama, Pak. Peletakan di mana posisi Ka'bah itu. Dan terbukti Bu ya, kalau diluruskan ke atas di senter dari arah langit, seluruh bumi ini gelap kecuali Ka'bah. Satu-satunya di bumi yang bercahayanya Ka'bah. Jadi memang itu sudah lama gitu, Pak. Dan tawaf pun tidak pernah kosong di Ka'bah itu. Perhatikan kalau burung terbang di atas Ka'bah, itu pasti berputar dia, Pak. Waktu banjir, apa yang berputar di situ, Bu? Tetap air itu tetap berputar di sana. Jadi memang tidak pernah stop untuk tawaf apa aja di sana itu. Nah, jadi begitu Nabi Adam pulang, Qabil langsung ngamuk dia. Aku tahu ya, kau mendoakan Habil, kau tidak mendoakan aku. Makanya Allah menerima kurbannya. Jadi Nabi Adam waktu itu diam aja, Pak. Siti Hawa pun diam aja. Akhirnya pas Habil sedang tidur didekatinya. Bangun kau. Aku tengok kau, aku bunuh kau, tidak akan kubiarkan kau mengambil iklima dari aku. Cuman bingung, Pak, cara berantem belum tahu, Pak. Cara kelahi ini tidak tahu, Pak. Awak sakit tapi tidak tahu cara kelahi. Disitulah iblis muncul, Pak. Di depan Qabil ditangkapnya binatang, diambilnya batu, diempaskannya ke batu itu ke kepala. Nampak dia cara itu, Pak. Oh gitu caranya. Itulah kerja iblis nih, Pak ya. Parang belum ada lagi, Pak. Itu cara lagi. Pas itu tuh langsung kata Habil, kau layangkan tinju kau ke aku atau kau pukul aku, dan nampak dia megang batu tuh, aku tidak akan membalas apa yang kau lakukan kepadaku. Nah, akhirnya dihempaskannya batu itu ke kepala Habil, meninggal Habil, dan itu terjadi kata Rasulullah di hari Selasa. Jadi pembunuhan pertama di muka bumi itu di hari Selasa. Jadi jangan takut kita malam Jumat keluar. Malam Jumat itu yang bagus dalam Islam, Pak. Malam Jumat itu yang takut orang, Pak. Jangan ke sana malam Jumat nih. Padahal seharusnya hari yang kita takutkan itu hari Selasa sama Rabu, Bu. Fir'aun ditenggelamkan Allah hari Rabu. Namrud diazab Allah di hari Rabu. Hari Rabu, Selasa itu yang takut kita keluar sebetulnya. Cuman orang salah arti dia jadinya. Selasa itu hari berdarah dia memang iya. Pembunuhan pertama di muka bumi terjadi hari Selasa. Terbunuhnya Habil oleh Qabil. Jadi siapapun yang membunuh di muka bumi sekarang dapat jatah terus dia, Pak. Dapat kiriman pertama dia. Karena dia yang pertama kali menumpahkan darah di muka bumi. Mati Habil. Iblis tadi, Pak. Pergi dia ke tempat Hawa. Hawa, anak kau udah mati, si Habil. Mati itu apa? Kata Hawa. Tidak makan, tidak minum, tidak bergerak. Barulah menangis Siti Hawa, Pak. Karena dia tidak tahu apa itu mati. Nabi Adam terpukul betul dia, Bu. Anaknya meninggal. Anak kesayangan meninggal dunia. Jadi Qabil akhirnya, Bu, dihukum oleh Allah. Jadi kalau dalam kitab Qisasul Anbiya itu, Pak ya, kaki kanan lengket ke pantat kiri, kaki kiri lengket di pantat kanan, dan muka selalu menadah ke langit, diterpa panas. Jadi udah digotong-gotongnya, adeknya itu setahun, Pak, nggak tahu cara menguburkannya. Pertama dari digotong-gotongnya, akhirnya nampaklah burung gagak dicontohkan oleh Allah di dalam Al-Quran, bagaimana cara gagak itu menggali. Barulah dia kuburkan. Habis itu naik kaki kanan ke kiri, naik kiri ke kanan, mata tertengadah ke langit sampai mati. Jadi memang orang-orang zalim ini tragis-tragis, Pak. Matinya memang tragis-tragis, Pak. Nah, setelah itu, Pak, lama Nabi Adam menangisi kematian Habil ini, sampailah Allah kasih kabar gembira akan lahir anak yang berikutnya, yaitu Syed, yang akan baiknya sama seperti Habil. Itulah baru hilang penderitaan Nabi Adam. Jadi kita ini harus yakin, Bu, musibah apapun yang ditimpakan Allah kepada orang-orang baik,
pasti Allah balas dengan kenikmatan lain, Pak. Dulu ada atuk-atuk kematian istri, sedih dia, Bu. Tapi dia orang taat, diganti Allah dengan anak gadis, Pak. Itu, Pak. Sabar dia, Bu, tabah dia. Cuman anak-anaknya protes. Ini merusak ranji silsilah nih, Pak, kata anak-anaknya. Masa sebaya, Pak, anak sama ibunya mau manggil apa, Pak? Mau manggil tante, tak pantas itu kan. Iya dapat rezeki ya tuh, Pak. Dan itu betul-betul nyata loh itu, Pak. Itu betul-betul nyata. Sabar dia kematian istrinya tuh, Pak. Diganti Allah dengan yang lebih baik. Itu kalau dia mau. Kalau dia mau, kalau enggak juga. Jadi kalau bapak yang tabah, sabar, enggak usah lagi, Pak. Nanti azab apa nanti. Baik, Pak, insyaallah akan kita sambung kembali. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.